Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Coach Supri tadi pertanyaan yang tadi saya agak penasaran itu. Pemain sudah 30 tahun ke atas, pertandingan 34 match, terbang jauh. Apa kuncinya? Lifestyle ya, gaya hidup. Bagaimana mereka mencoba untuk bahwa mereka tuh pemain bola profesional. Mereka dibayar untuk bermain dan berlatih. Mereka tidak terlalu banyak untuk berada dalam lingkungan-lingkungan yang memang tidak mendukung karir dia. Jadi kayak kalau kita mengingat Kit Kayambagam yang Sriwijaya itu, waktu itu kan 41 tahun lebih kan. Jadi mereka hanya latihan, kemudian bertanding, kemudian istirahat mereka juga mereka jaga dengan sangat baik. Itu menjadi kunci. Kemudian asupan gizi. Wow. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh adik-adik kita gitu loh. Bahwa asupan gizi, istirahat, tidur, kemudian mencari lingkungan yang bisa mensupport karir dia, itu juga penting gitu loh. Malah kalau khawatir lagi ditambah lagi dengan star syndrome, itu sangat berbahaya. Supri, kalau saya boleh bertanya di sini ya. Yang saya bilang di awal tadi itu Ciro dan Da Silva ini kan sudah dimakan usia. Sudah mungkin 35 tahun, 36. Nah kalau mereka berdua nggak ada, itu pengaruh ada, pasti di Persib. Kalau bicara untuk Persib sekarang dan perlu untuk sangat melihat sangat mempengaruhi. Ya, dengan keberadaan dua ini ya. Iya, karena sempat muncul bahwa faktor ketergantungan Persib terhadap dua pemain itu waktu itu sangat tinggi. Ini yang bahaya. Makanya musim depan memang harus ada regenerasi. Mencari puzzle-puzzle yang memang tipikalnya untuk mendukung game plan dari seorang pelatih. Boyan ya. Pastinya mencari pemain yang memiliki kecepatan, memiliki determinasi, memiliki kemampuan individu kayak Ciro. Walaupun tidak mudah. Tidak mudah memang. Tidak mudah. Kalau memang ingin mencari pemain di lokal. Harus mencari pemain yang kualitas satu nanti di Liga 1. Tapi saya pikir Boy ya, kalau mau cari untuk tipikal Da Silva dan Ciro memang sulit. Untuk bisa mendapatkan sama seperti mereka untuk ada di Persib Boy. Ini berat. Ini kita bicara untuk pemain lokal kita atau lebih spesifik lagi dari Bandung gitu. Misalnya kalau dari pemain lokal, terlepas dari pemain dikit yang ada di kita siapapun untuk mengisi dua pos ini, itu sangat sulit. Apalagi untuk tipikal pemain nomor 7 sayap kanan dan pemain tipikal nomor 11 di sayap kiri. Untuk era sepak bola sekarang kan bukan hanya seorang sayap yang dribbling menyisir keluar, tapi harus di cutting inside, kolaborasi dengan seorang striker, bisa one two, kemudian dia bisa memiliki kemampuan kaki kiri untuk melakukan pressing, finishing. Nggak gampang. Nggak gampang memang. Betul. Nah, yang menarik Silva yang cedera, yang cuma bermain mungkin 9 kali dari beberapa pertandingan, tapi punya pengganti yang bagus, Tirone Del Pino. Ya, menarik memang. Inilah pengalaman dari seorang. Dia bukan striker murni. Betul. Inilah yang menarik dari seorang Boyan ya. Bagaimana jam terbang pengalamannya dalam menangani sebuah tim itu kan luar biasa. Memunculkan Tirone dengan cederanya David Da Silva. Artinya false nine. Tanpa striker murni, tapi dia muncul dari blind side, dari second line. Dan akhirnya kan dia juga memiliki produktivitas yang luar biasa. Kalau nggak salah terakhir itu dia sudah mencetak 15-16 gol. Seorang gelandang. Itu dia. Tidak punya kecepatan, tapi timing. Itu yang penting itu. Berarti boleh dibilang dia nomor 10 ya? Nomor 10. Nomor 10. Iya. Itu hebat. Karena Ciro bermain dengan Ciro yang mencoba untuk melakukan penetrasi. Ciro dipaksa untuk taktikalnya adalah banyak melakukan dribbling ke dalam. Kemudian ada crossing juga dan Ciro lah muncul. Baik itu dengan kaki kiri. Pemain nomor 10. Nah, ini info terbaru nih. Malut unggul 1-0. Luar biasa. Luar biasa. Iya, kita perlu mengapresiasi ya bagaimana kinerja Malut sekarang sudah bisa berada di empat besar. Iya kan? Kemudian yang luar biasa lagi adalah kolaborasi antara Coach Im dengan Coach Yete ya. Yayan Tumena. Iya.
satu-satunya pelatih lokal yang masih bisa bertahan dengan prestasi di 4 besar, saya pikir luar biasa. Luar biasa itu. Luar biasa. Pelatih lokal yang masih Tidak bertahan mudah untuk ada di 4 besar di Liga 1 kan. Ya. Tidak mudah. Ini kayaknya Coach Imran nggak mau Persib pesta di. Iya. Jadi bagaimana? Imran udah bilang. Coach Imran mengatakan tidak boleh Persib berpesta di kandang Diraha. Diraha. Artinya itu kan sewer, itu bagian dari. Iya, betul. Dan buktinya setelah mereka unggul 1-0 dan terjawab gitu loh. Artinya kan mereka mempersiapkan tim begitu kuat, yakin untuk bisa minimal menggagalkan pesta dari Persib Bandung. Tidak boleh ternoda lah di kandang ya. Tapi saya pikir Boy, mau kalah pun lawan ini aman-aman aja. Iya. Oh pasti. Setelah Dewa bermain imbang dengan Barito kan. Betul. Udah pasti udah. Karena kompetitornya Dewa kan sudah sempat mengalami kekalahan. Dan sekarang seri ya? Ya seri lawan Barito. Seri. Tadi seri. 11 poin kan. Kalaupun 3 pertandingan ke depan mereka juga menang cuma ketambahan 9. Ya artinya pestanya tertunda. Tidak di Malut tapi nanti mungkin di pekan berikutnya. Tapi kalau juara udah. Saya pikir sudah di tangan itu, sudah di tangan. Betul. Sudah di tangan. Nah, sudah selisih 11. Kalau kita lihat produktivitas dari seorang Tiron tadi yang gelandang itu, berarti kan lini tengahnya Persib ini kuat sekali kan? Kuat, saya pikir bermain dengan Adam Alis yang kuat dalam bertahan. Mark Lok juga kuat dalam bertahan. Saya pikir itu luar biasa bagi sebuah tim yang mendapatkan 2 pemain seperti ini. Jadi keseimbangan tim terjaga dengan baik kan. Baik di lini belakang dengan Kuipers tadi yang ada di belakang itu, Edo ada di kiri, kemudian ada Kakang, mereka sangat bagus. Tipiron ya Del Pino yang bermain di posisi nomor 10, saya pikir sangat kuat. Ciro bermain dari sisi sayap dengan Beckham, artinya kolaborasi yang sangat baik. Jadi kalau bicara di tengah, kuncinya Persib, makanya saya bilang tadi awal, Persib itu kuat ya, bukan karena di belakang memang oke lah mereka seperti kan, tapi keberadaan Adam Alis yang sangat kuat dengan Mark Lok. Iya, setelah dibeli dari Borneo. Dari Borneo kan. Bagaimana mereka memegang kunci, double pivot yang kuat, yang bagus kan? Betul. Karena pembagian tugasnya adalah bagaimana box to box yang selama ini dilakukan oleh Klok. Sesekali Klok juga menjadi destroyer. Itu kan sebuah kolaborasi yang memang sangat tepat ya. Diharapkan kedua pemain ini kan bisa memutus aliran serangan lawan sebelum masuk ke pertahanan terbaik dari Persib Bandung. Dan itu berjalan dengan sangat luar biasa. Hanya kebobolan 23 gol kok mereka. Coach Supri. Sebuah tim itu juara, salah satunya adalah karena memiliki kedalamannya kuat. Dan kalau saya lihat di Persib ini, ada nama Robi Darwis, Hen Herdiana, Ahmad Jufrianto, Matteo, Victor Iqbonevo juga. Sangat bagus, ada Rahmat Irianto. Putra dari almarhum Bejo Sugiantoro, ada Rezaldi, ada Adi Zikri Fadilah. Nama-nama muda ini. Betul. Ya, ini mereka perlu sabar kali ya. Betul. Dan yang menarik buat saya adalah ini sebuah kolaborasi yang baik ya untuk performa dari Kakang, dari Robi Darwis, Beckham. Setelah mereka sering kali dipanggil timnas untuk junior, mereka mendapatkan menit bermain. Mereka juga mendapatkan kepercayaan di tim senior Persibnya. Artinya kematangan, kedewasaan bermain itu kan sudah mereka dapatkan. Sehingga mereka juga bisa dipanggil tim nasional. Ini menjadi momen yang sangat baik. Kolaborasi pemain senior, pemain-pemain asing, pemain-pemain yang punya pengalaman dengan pemain-pemain muda itu berbuah hasil yang sangat positif. Mereka menjadi pilar penting, ya kan. Walaupun sesekali juga mereka juga harus adaptasi. Dimainkan di babak kedua, tapi ketika memang performnya luar biasa, nggak menutup kemungkinan Boyan juga memainkan dari menit awal kok. Kakang sekarang bisa menggantikan posisi dari Hen. Betul. Iya kan? Rahmat Irianto terlepas memang banyak mengalami cedera itu juga masih mendapatkan kepercayaan walaupun menit bermainnya berkurang. Victor Iqbonevo itu pun juga sama gitu. Artinya tidak hanya mengandalkan Nick, tapi kan peran-peran mereka juga sangat baik. Begitu juga dengan Jupe yang sudah punya pengalaman juga di 2014 meraih gelar juara. Nah, Silva absen, ada pemain muda ya, Rian ya. Rian. Tapi memang masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh Rian. Betul. Cuman kelebihan dari seorang Rian adalah versatile. Dia mampu dimainkan di beberapa posisi kan. Oh, Rian ya? Oke. Itu keunggulan dia. Memang penting sebuah tim, Boy. Kalau bisa kedalaman skuad itu penting ya. Dan Persib memiliki itu, ya kayak wajar.
Makanya pada musim ini mereka begitu konsisten. Hanya 2 kali kalah. Suatu hal yang saya pikir sulit juga untuk diimbangi oleh tim-tim lain. Karena mereka bukan hanya mengandalkan 11 pemain di lapangan, tapi punya kedalaman dengan pemain yang ada di bench. Itu kan penting yang harus dilihat. Dan mungkin Boyan melihat itu. Perlu untuk tim ini, dia membenahi ini setelah ganti Luis Mia. Sehingga Persib bermain dengan yang sangat konsisten. Dan ini mungkin sejarah bagi Persib, saya pikir, dengan Boyan pelatih asing pertama yang menjadi juara. Ya, karena sebelumnya kan, Indra Thohir, kemudian ada Chris Jajang, 2 pelatih lokal yang mampu membawa Persib juara. 94-95, 2014, 2024. Betul. Sekarang mereka bisa jauh. Jadi Boyan luar biasa. Bagi Persib sejarah besar ketika Boyan datang. Dan tidak mudah memang, tidak mudah untuk bisa seorang pemain asing mau untuk bertahan, untuk bisa menjalankan game plan dari pelatih. Ini sebuah pekerjaan yang luar biasa loh. Ciro dipaksa untuk bertahan juga, dia mau. David da Silva juga mau. Gitu. Artinya kan luar biasanya kesulitan dalam sebuah tim kan dibangun tidak hanya dari satu individu, tapi 11 pemain itu bisa bekerja sama dengan baik. Berarti Boyan hebat secara taktik. 4-3-3 kalau nggak salah 4-3-3. Dia memainkan taktik. Oke, saya pikir. Wow. Mark Lok juga udah usia, saya nggak tahu apakah diperpanjang apa tidak, atau mungkin diperpanjang setahun 2 tahun. Satu musim juga masih bisa ya, untuk satu musim juga. Saya pikir termasuk dengan Ciro juga kalau bertahan untuk di Persib satu musim masih bisa, Supri ya. Kalau dia sama da Silva masih bisa satu musim masih oke lah ya. Untuk seorang Mark Lok, saya pikir tenaganya, visi bermainnya, saya pikir masih harus bisa dipertahankan untuk musim depan gitu. Iya. Nah ini ada info terbaru lagi nih, Coach Supri. Ciro Alves kena kartu merah. Ciro Alves. Baru kita bicarakan tadi ya. Selalu menusuk dari sayap, kena kartu merah. Kita nggak tahu proses kartu merahnya. Saya pikir kalau melihat tensi tinggi nih. Karakter dari seorang Ciro kan, bagaimana dia mencoba untuk menari-nari ya kan, begitu dia mampu melewati 1-2 pemain yang sejauh ini dia jalankan, mungkin dia mendapatkan pengawalan ketat dari pemain-pemain dari Malut. Pasti nggak bisa dilepas. Kalau tidak mau kan harus di-tackle atau di-marking ketat. Mungkin dampak dari situ ya kan. Memancing emosi dia kan. Dia terprovokasi. Bisa aja begitu. Salah satu taktik cara kan begitu. Dan mungkin berkurang. Dan bisa dikatakan untuk taktikal dan strategi Malut berhasil. Berhasil dong. Sampai membuat Ciro mendapatkan kartu merah. Dan mereka pikir kalau Ciro keluar kan lebih enak. Pertahanan Malut lebih enak, Boy. Betul. Ya, tidak ada banyak gangguan. Tidak bekerja keras. Kalau ada Ciro kan akan lebih kerja keras mereka. Jadi lebih enak. Artinya mereka sudah sementara unggul, Persib bermain dengan 10 pemain. Baik, kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Nanti kita segmen ketiga ini kita bicara timnas juga nih, Bung Ropat dan juga Coach ya. Kami kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sportcast Nusantara TV.